berkumpul di kelas ini guna melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Salawat serta salam pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau beserta para sahabat sehingga membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah makan siang semua? Belum. Apakah semua sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke. Baiklah, sebelum belajar, ketua kelasnya pimpin doa. Ria, Bu. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, judul materi kita hari ini yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Sebelum memulai materi, Ibu akan mereview materi kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Apa materi apa? Tentang jujur. Jujur, Bu. Jujur. Baik, apa yang kalian ketahui tentang jujur? Berlaku terpuji. Jujur itu berkata sesuai dengan kebenarannya. Bagus, benar Lona. Kemudian toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang berarti secara sabar, membiarkan sesuatu. Adapun pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Maksudnya di sini apabila ada orang yang berbeda pendapat kepada kita tidak kayak mengucilkan atau mengejeknya, melainkan kita menghargai, karena menghargai pendapat itu bisa menguatkan tali silaturahim. Ya, Bu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelumnya tujuan pembelajaran kita di sini yaitu untuk mengetahui apa itu toleransi, mengetahui ciri-ciri toleransi serta manfaat dari toleransi. Kemudian pentingnya perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertindak laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari kesalahan dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Kemudian, toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah, melainkan justru perbedaan itu harus dihargai dan dimengerti sebagai suatu kekayaan. Kemudian contoh-contoh perilaku toleransi. Yang pertama, suku. Yang kedua, Agama. yang ketiga, Adat istiadat. yang keempat, Cara pandang. yang kelima, Perilaku. yang keenam, Pendapat. perbedaan suku di sini, misalnya contohnya kayak kita di sini hidup dalam berbagai suku dan bangsa. Jadi di sini kita tidak boleh kayak semacam menyinggung sesuatu hal yang bisa dari suku tertentu bisa membuat mereka marah. Kemudian yang kedua, agama. Bisa kita ketahui bahwa kita hidup di Indonesia, kita itu hidup dan berdampingan dengan berbagai agama. Dan yang ketiga, cara pandang. Di sini ketika seseorang berpendapat
kemudian temannya berpendapat B. Itu bukan di sini bukan saling adu pendapat, melainkan yaitu mencari solusi. Kemudian perilaku. Di sini ketika ada orang yang berperilaku tidak baik, maka kita ketika menerapkan perilaku toleransi, maka kita bisa menghargai dari perbedaan perilaku. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Kemudian ayat terkait toleransi. Siapa yang bisa bacakan ayatnya? Tidak bisa. Saudari Lona, bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lam bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalakum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Artinya coba saudari Sasa. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus ayat 40. Baik, dari penjelasan ayat tersebut ada 3 poin yang bisa kita tarik. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah Rasulullah Yunus menjadi seorang rasul itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang menerima kerasulan serta menerima kebenaran Al-Quran. Yang kedua yaitu orang-orang yang menentang Rasulullah serta menentang kebenaran dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sikap orang-orang soleh selama hidupnya apabila mereka berperilaku taat atau tidak. Begitu pula orang-orang yang kafir. Kemudian orang beriman harus tegas dan teguh terhadap pendiriannya, meskipun ia hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan. Maksudnya di sini, meskipun kita hidup di lingkungan masyarakat yang berbeda pendapat, berbeda keyakinan, selama kita yakin bahwa apa yang kita pilih itu benar, maka kita jangan terpengaruh oleh orang-orang luar. Kemudian ayat di atas juga menjelaskan bahwa perlunya menghargai adanya perbedaan. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain seperti tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Kemudian hadis terkait toleransi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian manfaat perilaku toleransi. Yang pertama, Menguatkan tali persaudaraan. yang kedua, Menciptakan saling perdamaian. yang ketiga, Saling menghargai dan berbeda pendapat. yang keempat, Saling menghargai dan perbedaan keyakinan. yang kelima, Berempati. yang keenam. Berempati satu lain dengan yang lain. Nah, di sini manfaat toleransi yang pertama yaitu menguatkan tali persaudaraan.
Nah, jika kita menerapkan perilaku toleransi, maka hubungan kita dengan teman kita, maka akan hubungan silaturahmi kita akan terjalin dengan baik. Kemudian menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Nah, dulu ada kejadian yang menggemparkan. Dulu di Poso terjadi peperangan agama. Ada yang tahu apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya itu tidak adanya toleransi antar agama, saling memaksakan kehendaknya, egois terhadap pendapatnya bahwa agama yang saya anut yang paling benar. Sementara kita tahu bahwa umat muslim sangat melarang kita untuk memaksakan seseorang untuk masuk ke agama kita. Kemudian saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa ketika misalnya kita sebagai kaum pelajar, ketika sedang berdiskusi, kemudian Sinar berpendapat seperti ini, lalu Surya berpendapat seperti ini, keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling menerapkan bahwa perbedaan ini bukan sesuatu hal yang masalah, melainkan sesuatu kekayaan. Kemudian belajar berempati, maksudnya di sini ketika ada saudara kita yang terkena musibah, kita bisa menumbuhkan rasa empati kita. Kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dengan berempati maka kita bisa dengan mudah memaafkan. Apabila ada yang berbuat salah kepada kita, maka kita akan mudah memaafkan. Baiklah, karena materi kita sudah selesai, maka Ibu akan membentuk kelompok. Peraturannya, tiap-tiap individu berhitung dari 1 sampai 3. Kemudian siswa yang memiliki nomor urut yang sama, maka siswa tersebut masuk dalam kelompok yang sama. Kemudian setelah terbentuk, maka siswa diberikan kesempatan mempelajari materi kurang lebih 5 menit. Kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk mencabut nomor berapa yang akan dijawab nantinya. Paham? Paham, Bu. Oke, sini Ibu akan membagikan materinya, dipelajari baik-baik. 1 sampai 3. 2, 3, 1. 3. 2. 3. Oke, yang nomor urut 1 ke sebelah sini. Nomor urut 1 ke sebelah sini. 2, 3. 2 di sini. Ayo cepat. Iya. Yang mana kelompok 1? Sini dulu. Kelompok 2. Baiklah, pertanyaannya. Soalnya dibaca baik-baik dan soalnya pelajari baik-baik. Maksudnya belajar dulu, nanti sebentar ditahu soal berapa yang akan, nomor berapa yang akan dijawab. Enggak, belajar dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan berdiskusi.
Baiklah, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju. Sambil dulu. Oke. Baiklah. Kelompok 1 nomor urut berapa? 3. Kelompok dua. Kelompok 2? 2. Kelompok 3? 3. 1. Baiklah, kelompok 3 silakan jawab pertanyaan nomor 1. Amal maju. Saudara Amal, masa simpan dulu HP-nya. Silakan maju ke depan. Di tempat saja. Pertanyaan nomor 1. Toleransi adalah menghargai setiap perbedaan yang ada. Sebagai seorang pelajar, apa bentuk toleransi yang sudah Anda miliki? Jawaban saya, toleransi yang sudah saya lakukan adalah menghargai perbedaan agama dengan tidak mengganggu agama lain dalam berbuka. Sekian dari KPK nomor 2. Baik. Oke. Baik, kelompok 2 silakan jawab pertanyaan nomor 2. Baiklah, pertanyaan nomor 2 itu berikan contoh toleransi dalam beragama. Jadi contoh toleransi dalam beragama semisal di samping rumah kita itu ada orang yang bukan beragama Islam atau Kristen, kemudian mengadakan acara atau misalnya Natalan atau apa. Nah, kita harus saling menghormati sesama tetangga. Jadi tidak boleh kita melarangnya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan nomor 3. Ya. Menjawab pertanyaan nomor 3, yang pertanyaannya, manfaat apa saja yang kita peroleh ketika bertoleransi? Yang pertama, dapat menguatkan tali persaudaraan, menciptakan keharmonisan dan kedamaian, saling menghargai adanya perbedaan pendapat, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Baiklah, itulah jawaban yang dari kelompok 1. Kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan rebutan. Pertanyaannya dengarkan baik-baik ya. Iya, Bu. Simpan dulu. Pertanyaannya, apa itu toleransi? Saya, Bu. Saudari mana? Saudari mana? Jadi toleransi itu yaitu membiarkan sesuatu. Nah, adapun secara istilah yaitu suatu perilaku yang tidak menyimpang, yaitu ketika kita bisa menghormati dan menghargai tindakan dari orang lain yang tidak sama dengan kita. Tepuk tangan untuk teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Kemudian Ibu minta kesimpulan dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 1 Saudari Anastasia, dari kelompok 2 Saudari Zohria, dari kelompok 3 Saudari Kasma. Oke, Saudari Anastasia, silakan. Jadi kita itu harus bertoleransi dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Oke, kelompok 2. Jadi kita harus bisa saling menghargai perbedaan antara satu dan lainnya, baik itu dalam hal ras, suku, agama, kebudayaan, cara pandang, dan lain sebagainya. Karena toleransi
toleransi merupakan salah satu bentuk dari menghormati pendapat orang lain. Oke, kelompok 3. Jadi toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya yaitu yang pertama, toleransi yaitu menghargai setiap perbedaan yang ada, baik dari agama, suku, ras maupun sudut pandang. Kemudian dalam kehidupan bersosialisasi, bermasyarakat, kita tidak bisa lepas dari yang namanya orang lain, maka itu diperlukan yang namanya toleransi. Baiklah, pembelajaran kita sampai hari ini, semoga kita bisa terus diberikan kesehatan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.